حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وأصلح به الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah dalam segala kondisi apapun. Semoga Allah berkenan menambahkan anugerah dan kenikmatannya kepada kita di dunia dan di akhirat, insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita harus mengimani, menerima dan mengamalkan Al-Quran sepenuh jiwa kita, baik dalam kapasitasnya sebagai sumber nilai-nilai keimanan, norma-norma hukum, maupun nilai-nilai moral dan tingkah laku. Jangan sampai kita ragu dan bersempit dada atau sesak dada terhadap Al-Quran, walaupun sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang kedua, Allah mengatakan, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah kitab Al-Quran, maksudnya yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu jangan sesak atau sempit dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bersempit dada ini maksudnya, kata ulama, adalah
ada keraguan walaupun sedikit. Saudaraku sekalian, di antara bentuk-bentuk sikap bersempit dada dan sesak dada ini terhadap Al-Quran, di antaranya adalah al-haraju min inzalil Quran. Bersempit dada terhadap turunnya Al-Quran. Ini adalah dulu sikap orang-orang kafir. Sikap orang-orang munafik yang merasa sedih dan benci serta kecewa terhadap turunnya Al-Quran. Bahkan sebagian dari kaum muslimin itu bisa jadi merasa bersempit dada terhadap sebagian ayat-ayat Quran. Di antaranya itu bisa kita tangkap di dalam ungkapan-ungkapan mereka dalam bentuk pertanyaan, kalau nggak mau dibilang sebagai orang yang tidak begitu percaya. Mengapa Allah menurunkan ayat-ayat yang memperbolehkan poligami? Nah, itu ditanyakan. Saudara sekalian, bahkan ini juga serangan dari orang-orang di luar Islam, di mana kalau Islam di dalam Quran itu memperbolehkan poligami, katanya bukankah ini tindakan diskriminatif kepada wanita? Saudara sekalian, ini pernah juga kita dapati serangan dari orang-orang Nasrani. Katanya ini adalah diskriminatif. Buktinya kemudian Nabi itu mengadakan poligami, juga para sahabatnya. Saudara sekalian, itu sebetulnya poligami itu sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu kala. Nabi SAW dengan datangnya Quran itu sekedar membatasi. Karena dulu poligami itu liar. Orang bisa memiliki istri puluhan, bahkan ratusan. Ketika kita balik bertanya kepada orang Nasrani, yang juga pikiran-pikiran orang Nasrani itu mempengaruhi pemikiran sebagian umat Islam. Saya berkata, apa kau tidak baca di dalam Bible itu perjanjian lama, di dalam kitab raja-raja, berapa istri dari King Salomo, Nabi Sulaiman? Di dalam Bible itu, saudara sekalian, istri Nabi Sulaiman itu 1.300 istri resminya, selir dan gundiknya 700. Ini sejak dahulu sudah ada. Jadi kemudian turun Al-Quran kepada Nabi SAW, dibatasi itu kemudian menjadi 4 istri. Saudaraku sekalian, jadi para sahabat ada yang beristri 10, ceraikan yang 6. Ada yang beristri 8, ceraikan 4, sisakan 4. Nabi dengan Quran ini membatasi. Saudaraku sekalian rahmati Allah, jadi ini bukan diskriminatif. Lalu kemudian protes, mengapa tidak boleh kaum perempuan itu suami lebih dari 1? Namanya poliandri, ya. Kalau laki-laki istri lebih dari 1, poligami. Kalau suami itu seorang laki-laki, istrinya cuma 1, namanya monogami. Orang keliru kemudian menjadi monoton. Soalnya itu saja katanya.
Saudara sekalian, jadi Al-Quran jangan ditanyakan lagi. Bahkan ada orang bertanya mengapa Allah menurunkan ayat-ayat jihad. Bukankah itu bertentangan dengan kebebasan di dalam memeluk suatu agama? Padahal Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jihad itu adalah mempertahankan agama. Karena kata Allah dalam Al-Baqarah 190, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang yang memerangi kalian dan kalian jangan berlebihan. Ini mafhum mukhalafahnya. Kalau Anda tidak diperangi, jangan diperangi, jangan memerangi mereka. Jadi saudara sekalian, ini ayat-ayat Quran itu pasti benar. Dan ada juga yang bertanya mengapa Allah menurunkan ayat-ayat yang mengizinkan kaum muslimin itu menawan dan memperbudak musuh yang tertangkap. Ini konsekuensi dari peperangan saudara sekalian. Dan ayat ini tetap ada karena peperangan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Di dalam mempertahankan agamanya. Saudara sekalian rahmati Allah. Yang sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa seluruh isi Al-Quran adalah benar. Dan menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan ini Al-Quran pasti selaras dengan fitrah manusia. Jadi kita renungkan betapa indahnya hidup ini di bawah naungan Al-Quran. Kalau sudah diatur oleh Al-Quran, insya Allah sejahtera dan tentram dalam kehidupan manusia. Jadi jangan ada sedikit keraguan karena masih di dalam kebodohan. Cari ilmu. Karena ini Al-Quran itu pasti benar dan bila dipraktekkan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, juga khususnya umat Islam. Kemudian saudara sekalian, bentuk yang kedua bersempit dada ini adalah al-haraju minat takallum bil Quran. Sikap bersempit dada untuk bicara tentang Al-Quran dan keengganannya menjadikan Al-Quran ini sebagai tema dan objek pembicaraan. Jadi ketika berbicara sesuatu, ada sebagian kaum muslimin itu sama sekali tidak mau menyinggung ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Dia lebih senang menukil perkataan filosof dan tokoh tertentu. Lebih senang membahasnya dari sudut pandangan yang lain, yang terkadang berbenturan dengan Al-Quran. Sudah jelas sering ikut mengaji dan mengkaji Quran. Masa malu-malu, masih ragu, masih bertanya kepada yang lain yang tidak setema dengan Al-Quran, yang berbenturan dengan Quran. Saudara sekalian, jadikan rujukan pertama. Kalau orang tuh sering mengaji dan mengkaji kitab Quran, ada orang itu menjadi acuan itu perkataan tokoh yang pokoknya dipandang benar kalau orang ini kiai atau gus. Nggak tahu gus apa dus. Itu jadikan acuan. Apa katanya? Gus, bagaimana pendapat? Nah, ini pendapatnya. Gus, bagaimana pendapatmu? Anak saya laki-laki satu-satunya itu masuk Nasrani, Gus. Bagaimana pendapatmu? Ya enggak apa-apa. Anak Tuhan satu-satunya laki-laki masuk Nasrani ya enggak apa-apa. Nah, ini jadi acuan saudara sekalian. Sudah mengerti kitab Quran itu, ya.
Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallahu wa Isa bin Maryam, sungguh kafirlah orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Di Al-Maidah 72, di 73 disebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa, sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga oknum itu. Ketiga dari yang tiga. Taslis atau trinitas. Udah jelas, nggak usah ikut pendapat, nggak usah malu, bahkan ngikuti perkataan seorang tokoh. Ini padahal selalu berbenturan dengan kitab Quran. Jadi saudara sekalian, ini banyak terjadi juga ketika orang itu bicara tentang politik. Dia sama sekali tidak menyinggung teori dan konsep politik yang ada di dalam Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Kalau kemudian itu disebut pembahasan itu khalifah atau khilafah, alergin. Ini jangan-jangan imannya dipertanyakan ini. Pembahasan khilafah, khalifah itu di dalam fikih siasa itu sudah ada. Bahkan kalau kita saudara sekalian membaca fikihnya yang paling dasar itu, kita ketahui di sekolah SMA itu, SLTA itu ada fikih Sulaiman Rosid. Itu di belakang itu fikih siasa semua. Mengapa orang Islam tidak menjadikan pembicaraan tentang Quran ini bab politik itu? Dia sama sekali tidak pernah menyinggung konsep politik dalam Quran dan sunnah Nabi. Senangnya itu menukil teori dan konsep politikus yang liberal. Yang liberal itu, saudaraku sekalian rahmati Allah, nanti nggak perlu masyarakat dan negara diatur oleh agama. Itu kan maksudnya nggak usah diatur oleh Quran. Karena apa? Negeri kita ini bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Negara agama bukan, nggak mau berpegang teguh dengan agama, disebut negara sekuler juga bukan. Ini bukan, itu bukan. Negara yang bukan. Maka jadilah saudara sekalian, kalau nggak mau diatur oleh Allah, ini kemudian tidak menjadi baik. Republik ini akan jadi republik, ya. Republik itu besok semua ya. Jadi kalau nggak diatur oleh Quran, jadi ini orang itu tabu, ya, membicarakan tentang politik berdasarkan Quran. Jadi yang dia nukil itu politikus liberal, kapitalis, bahkan akan menghidupkan aturan negara ala komunis. Nah ini saudara sekalian banyak terjadi. Cuma memang yang aneh kalau orang itu berpikiran yaitu politikus liberal, ingin menjadikan negara itu sesuai dengan yang dia inginkan. Juga kalau orang kapitalis ingin mengatur negara sesuai dengan kapitalisnya. Begitu pula orang yang berhaluan komunis itu ingin mengatur negara itu sesuai dengan keyakinannya itu yang komunis. Lalu mengapa umat Islam kok tabu, ya, ingin menegakkan kehidupan masyarakat dan negara dengan syariat? Padahal ini mayoritas. Bahkan kalau mau diusung saudara sekalian akan diterapkan syarat Islam. Banyak yang protes. Kalau yang protes itu orang kafir, itu jelas karena mereka menolak. Ini yang protes justru dari umat Islam
kalau kita menerapkan syariat Islam, itu terjadi kezaliman terhadap non-muslim. Mesti begitu alasannya. Karena di sini adalah heterogen. Saudara sekalian, kalau menerapkan syariat Islam, ini hanya masih bicara ini. Bicara teori politik tentang Islam dalam Quran. Ini sudah tabu. Belum mempraktekannya. Sudah menuduh macam-macam nanti terjadi, yaitu kezaliman kepada non-muslim. Saudara sekalian, kalau itu betul, itu sebuah tuduhan. Saudaraku sekalian rahmati Allah, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi sudah mendapati komunitas Yahudi di Madinah. Sudah mendapati orang-orang yang paganisme menyembah berhala. Ada juga bergaya Yunani, bergaya Romawi. Tapi Nabi tetap mempraktekkan politik Islam, mengatur negara dengan Al-Quran. Nah, kalau mengusung saja syariat Islam, membicarakan tentang politik Islam di dalam Quran itu dianggap sebagai sebuah kezaliman, maka yang berbuat zalim terlebih dahulu itu Rasulullah mestinya. Karena mempraktekkan syariat Islam dengan Quran itu dustur Quran, Rasulullah pertama kali di Madinah. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita tabu dengan istilah syariat Islam dalam Quran, ya, nggak pernah dibicarakan. Kemudian juga jangan tabu dengan istilah khalifah, ya, dalam Quran itu sudah ada. Juga dalam fikih namanya khilafah. Ketika berbicara tentang perjudian, banyak umat Islam itu hanya mengupasnya dari segi sosial, budaya, atau dari segi ekonomi. Sama sekali tidak menyinggung ayat-ayat yang mengharamkan dan yang mengapa itu tidak dijelaskan sebab-sebab keharamannya. Mengapa nggak disinggung? Hanya dari bidang sosial, ekonomi, budaya. Makanya saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dianggap sebagai kebiasaan. Makanya satu tempat itu karena dianggap biasa-biasa saja, nggak pernah dibahas itu dari segi Islam. Ya perjudian ramai di sana. Kalau daerah utara sana itu setengah 6 pagi itu orang itu lihat ke bawah. Ada apa? Kalau setengah 6 malam, menjelang malam lihat ke atas. Oh ternyata lihat ke bawah semua setengah 6 pagi sabung ayam. Ya. Kalau setengah 6 menjelang maghrib lihat ke atas, adu doro, masya Allah. Sampai doro yang bagus namanya Vintami dan namanya Minati, masya Allah. Namanya bintang film. Saudara sekalian, ini solusinya dengan Quran ini, saudara sekalian. Jangan tabu. Jangan teori-teori segi sosial, budaya, atau ekonomi. Mengapa diharamkan perjudian? Saudara sekalian, sikap bersempit dada ini terhadap Al-Quran biasanya diperlihatkan orang-orang yang terpengaruh pendidikan barat dan merasa minder untuk mengemukakan konsep-konsep Al-Quran yang menurutnya, ini hati-hati loh segi keimanan ya, menurutnya Quran itu konservatif, kuno, klasik, dan tidak lagi relevan dengan zaman modern ini. Nah, hati-hati, bahaya tuh. Bisa mengurangi keimanan kalau nggak mau disebut sebagai kafir. Saudara sekalian, sampai dulu ada tuh, sampai kemudian diberitakan itu, orang itu berpidato, ini sekelas menteri dulu. Katanya, saudara-saudara, banyak ayat-ayat Quran yang tidak relevan dengan zaman. Nah, itu pernah ada itu dulu, ya.
Saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita juga jangan bersempit dada. Yang ketiga itu al-haraju min takallum ghairi bil Quran. Sikap bersempit dada ketika orang lain membicarakan tentang keutamaan dan keunggulan kitab suci Al-Quran. Saudara sekalian, bersempit dada ini ketika orang lain menjadikan Al-Quran ini sebagai landasan argumentasinya, bahwa Quran itu relevan dengan zaman. Dia bersempit dada ketika orang lain itu memperlihatkan kebanggaan dengan Al-Quran sebagai karunia kepada umat Islam. Karena prediksi-prediksi sampai akhir zaman itu ditemukan dalam Quran. Jadi orang sempit dada. Karena Al-Quran itu tidak akan ketinggalan dengan iptek. Sampai saudara sekalian, itu orang ada yang bangga tuh, yang mendengar itu bersempit dada. Nggak percaya saya. Karena ditemukan itu Quran saudara sekalian oleh Profesor Dr. Loret, seorang Nasrani dari Prancis, seorang arkeolog. Dan dia membaca Bible dalam perjanjian lama bahwa jenazahnya Firaun itu nggak ada. Baca perjanjian baru juga nggak ada. Tapi kemudian dia baca surat Yunus 92, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan jasadmu wahai Firaun, dan untuk pelajaran orang-orang sesudahmu. Jadi ini orang di luar Islam kemudian membaca Quran ini, belum percaya tentang keunggulan Quran ini. Belum percaya, akhirnya dia minta izin kepada pemerintahan Mesir untuk membuka piramida kuburan raja-raja Mesir kuno. Nah, dia menemukan di sebuah tabung itu ada tulisannya di dalam bahasa Mesir kuno, "Inilah Tuhanku yang terdampar di Laut Merah." Ini penemuan di abad modern. Jadi orang kagum dengan keunggulan Quran ini. Kemudian Profesor Dr. Loret ini dia menyatakan masuk Islam setelah membaca. Ini Muhammad tidak mungkin bisa tahu tentang kejadian yang akan datang ini. Kok dia menyebutkan ini adalah wahyu Tuhan kepadanya. Dan dia kemudian percaya masuk Islam. Nah, orang Islam itu yang tidak percaya dengan keunggulan Quran menjadi sempit dada. Ini berarti ada keraguan. Jadi saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua meyakini sepenuh hati tentang kitab suci Al-Quran dan berusaha berlomba-lomba bukan hanya untuk memperbagus bacaan Quran, tapi menegakkan hukum-hukumnya. Karena yang banyak terjadi itu kesukaannya umat Islam itu lomba musabaqah tilawatil Quran. Nggak ada yang lomba musabaqah tatbiqul Quran. Lomba mempraktekkan hukum-hukum Islam di berbagai negerinya. Ini yang nggak ada. Apa tidak yakin, sempit dadanya kalau Al-Quran itu nggak bisa diterapkan di berbagai negeri Muslim. Ini saudara sekalian, semoga menjadi evaluasi kita bahwa sejauh mana keyakinan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.